Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sahabat, bolo, konco semuanya, tentu kita tidak asing dengan syair yang ini ya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, أطفت يا جيرة العالم يا أوهيل الجود والكرم. Habis itu diteruskan dengan syair-syairan ya dan sebagainya. Kita akan bahas satu bait ya. Akeh kang apal Quran hadithe seneng ngafirke marang liyane kafire dewe kadikateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale. Dan memang syair ini diciptakan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan setiap bait liriknya ini bermakna dalam. Bahkan ketika pertama kali saya coba merenungi lalu menghayati bait demi bait dan artinya, itu bisa meneteskan air mata teman-teman sobat semuanya. Karena bisa menjadi bahan renungan kita, bisa menjadi bahan introspeksi diri kita juga. Kembali ke satu syair yang saya sorot tadi. Akeh kang apal Quran hadis. Banyak orang hafal Quran, hafal hadis. Ya meskipun tidak dijelaskan secara mendalam apakah hafal Qurannya itu maksudnya adalah hafiz 30 juz atau mungkin tahu ayat-ayatnya. Dan hadisnya mungkin apakah hafalannya sampai ratusan ribu atau mungkin hadis-hadis tertentu yang berbicara mengenai hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan tetapi malah tidak dilakukan. Pada intinya maksudnya adalah banyak orang yang sudah tahu ayatnya, tahu hadisnya. Akeh kang apal Quran hadise. Itu maksudnya. Bagaimana orang-orang banyak yang sudah hafal Qurannya, banyak yang sudah hafal hadisnya. Tapi seneng ngafirke marang liyane. Malah senangnya tuh mengkafirkan orang lain. Dalam konteks yang lebih luas kita bisa memaknai senang menyalahkan orang lain. Jadi begini, dalam proses kita hidup di dunia itu memang sudah deal-dealannya setan itu hidup sepanjang masa sampai hari kiamat dan difungsikan untuk mengganggu manusia. Mengganggu ini dengan berbagai hal, menjerumuskan, membisikkan pada keburukan, dan lain-lain. Makanya ketika minta fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, minta dikasih umur panjang sampai hari kebangkitan, setan akan menggoda kita dari penjuru manapun, kanan, kiri, depan, belakang, dan yang terakhir wala tajidu aktsarahum syakirin. Setan gak ingin kita bersyukur. Salah satunya dalam proses kita belajar Quran, belajar hadis, belajar agama, tingkatan syukur yang paling bagus adalah mengamalkan ilmunya, lalu mengajarkan ilmunya, dan tentunya dengan ilmu yang kita miliki ini kita semakin menjadi pribadi yang rendah hati, tidak suka menyalahkan orang lain. Wala tajidu aktsarahum syakirin, ini adalah ujian yang paling berat dan tipis. Contoh, kita sudah menyiapkan waktu, menyempatkan waktu datang ke kajian. Pulang ke kajian kita lihat ada orang lagi dagang, hati kita bergumam. Ini orang dunia mulu, dagang mulu, gak mau ngaji. Nah, akhirnya dibuat hati kita gak bersyukur. Padahal yang menggerakkan hati kita, yang menguatkan langkah kita untuk mau beribadah itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita punya kesempatan, punya kesehatan, tapi Allah tidak mengizinkan, maka kita tidak akan berangkat ke pengajian itu. Maka ya, kalau misalkan habis belajar Quran, habis belajar hadis kita masih mudah menyalahkan atau malah mengkafir-kafirkan saudara kita, orang lain atau orang di luar golongan kita, nah ini berarti yen isih kotor ati akale. Hati dan akal ini masih belum bersih. Masih ada niatan lain dalam belajar, merasa benar,
dan lain sebagainya. Padahal ya perintahnya adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita mesti tolong menolong, gotong royong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Proses bertakwa dengan ilmu tentu saja adalah memaksimalkan ilmu kita untuk bisa bermanfaat kepada orang lain. Maka ciri ilmu yang memberkahi adalah ilmu ini tidak digunakan untuk menjelek-jelekan. Ilmu ini tidak digunakan untuk merendahkan. Ilmu ini tidak digunakan untuk menunjukkan bahwa kita yang paling benar, bukan. Tetapi ilmu ini dipakai untuk menyejukkan, mendamaikan, serta menuntun umat pada hidayah. Sahabat bolo konco semuanya, persoalan hati dan akal memang tidak bisa ujuk-ujuk menjadi suci, tetapi butuh pelatihan, butuh mujahadah, butuh proses yang panjang. Maka kalau misalkan kita sadar ilmunya masih dikit, jangan kebanyakan bicara. Seperti yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya di filosofi Jawa, bahwasannya mawas diri itu penting, ngukur seliro itu penting, nanding seliro itu penting, supaya kita tidak mudah merasa jumawa, tidak mudah merasa sudah lebih unggul daripada manusia lain. Nah, syair-syair seperti ini membuat kita merasa lebih dekat. Dekat apa? Lebih dekat dengan Allah melalui karya seni yang luar biasa bagus. Sehingga filosofi ini bisa kita praktikkan dalam sehari-hari dan kita akan menjadi pribadi yang lebih mendamaikan. Nah, makanya dalam satu kesempatan ketika ditanya oleh seseorang, Kiai Mustafa Bisri mengatakan, sebenarnya kiai itu apa? Beliau menyampaikan kiai itu alladzina yanzuruna ummah bi'ainir rahmah. Orang yang punya ilmu, ya kiai itu adalah yang melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Kalau misalkan dari ilmu yang kita punya tidak melahirkan kacamata kasih sayang, maka ada yang salah dari niat kita belajar, ada yang salah dari proses kita menuntut ilmu. Maka dari itu, dihati-hati, semakin dekat dengan Quran dan hadis, semakin banyak kita mempelajari Al-Quran dan hadis, semoga tujuannya adalah semakin melembutkan hati kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.